Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik buat segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga pada siang hari ini Tuhan, kami boleh bersekutu di dalam rumah-Mu dengan penuh sukacita, damai sejahtera daripada Engkau. Kami sadari semua itu Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena kasih Tuhan yang boleh kami peroleh di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, anugerahkan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan untuk melaksanakan firman dalam kehidupan kami. Dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi suluh dan terang di dalam kehidupan kami, pribadi kami, lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita buka Alkitab kita yang terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 14. Yohanes 4 ayat 5 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sykhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakah engkau seorang Yahudi minum kepada seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebab air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal." Sekali lagi, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan dan saudara-saudari yang telah hadir pada siang hari ini, saya sapa jemaat Tuhan semuanya. Shalom. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Firman Tuhan pada siang hari ini kepada kita yaitu air kehidupan. Air kehidupan yang daripada Tuhan. Pada minggu ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah memberikan kesempatan yang baik kepada kita semua Bapak Ibu. Kita bisa berkumpul, memuji dan memuliakan namanya.
Hingga pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Injil Yohanes ini, Bapak Ibu, mencatat banyak hal tentang pelayanan, tentang Yesus di daerah Yudea dan Yerusalem, yang tidak ditulis oleh 3 Injil yang lain, dan menyatakan dengan lebih sempurna rahasia tentang kepribadian Yesus. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada siang hari ini adalah air kehidupan. Apakah air kehidupan itu Bapak Ibu? Mungkin kita secara duniawi kita mengatakan bahwa air adalah sumber kehidupan bagi semua manusia yang ada di dunia ini. Tetapi ada satu hal Bapak Ibu, air kehidupan yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu, percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, kita percaya akan kebenarannya. Meskipun kita tidak melihat, tetapi kita akan merasakannya di dalam kehidupan kita. Seperti di firman Tuhan tadi mengatakan bahwa Bapak Ibu, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sychar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Tetapi apakah jawaban perempuan itu Bapak Ibu? Dia mengatakan seperti ini. Maka berkatalah perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kita tahu Bapak Ibu, ada perbedaan, ya, ada perbedaan suku, ada perbedaan jabatan. Mungkin karena dia lebih kaya daripada kita, dia lebih sempurna penglihatan kita terhadap dia, kita merasa minder, ya. Kenapa dia meminta bantu kepada saya? Kita sebagai pelajar, sebagai orang tua di dalam gereja ini, apakah kita merasa takut ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain? Ya, berbeda suku kepada kita, berbeda daerah dengan kita. Ketika dia minta bantu kepada kita, kita mengatakan hal yang seperti ini. Mengapakah engkau meminta bantu kepada aku? Padahal kamu tidak mengenal saya. Tetapi firman Tuhan pada saat ini memberikan kita satu jawaban, adalah percaya penuh. Percaya kepada Tuhan. Meskipun pada saat ini terlalu banyak problema di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, tetapi kita percaya bahwa Dia adalah jawaban dari segala pertanyaan kita selama ini. Pada saat ini Bapak Ibu, kita bertanya bahwa kenapakah kita harus percaya kepada Tuhan? Karena Dia adalah sumber segala sesuatunya yang ada di dalam kehidupan kita. Seperti orang Samaria tadi Bapak Ibu, dia ragu-ragu menolong. Mengapa engkau meminta bantu? Pada saat ini mungkin kita secara pribadi, kenapa saya harus meminta kepada Tuhan? Padahal saya tidak mengenal Dia. Tetapi kita percaya bahwa Dia adalah sumber dari segala sesuatunya. Dengan itu Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan kita, memberikan kita sukacita yang daripada Tuhan. Marilah kita percaya kepada Tuhan dengan seutuhnya. Marilah kita percaya kepadanya, bukan hanya sekadar kata-kata Bapak Ibu, tetapi kita akan memberikan hati kita yang seutuhnya kepada Tuhan. Meskipun keraguan-raguan hadir dalam kehidupan kita,
tapi kita percaya kepadanya bahwa Dia adalah Allah yang memberikan kita hidup yang kekal. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Itulah firman Tuhan pada saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Meskipun ada keraguan-raguan di dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita sudah meminta, ya, Tuhan Allah mengibaratkan, Yesus mengibaratkan meminta, dan seperti itulah kita juga meminta kepada Tuhan. Ya, mungkin kita saat ini ragu-ragu meminta kepadanya, ragu untuk meminta sesuatu kepadanya, tetapi kita percaya bahwa Dia adalah jalan keselamatan yang memberikan kita hidup, yang memberikan kita kehidupan yang kekal. Ya, meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepada kita air hidup. Hingga pada saat ini, Bapak Ibu, kita diberikan kesehatan yang baik, pekerjaan yang baik. Kita bersyukur kepada Tuhan buat segala kasih-Nya dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita bisa berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Yang kedua, Tuhan memberikan jawaban bagi kita. Minta, maka engkau akan menerima. Apa yang kita minta kepada Tuhan, kita akan menerimanya. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anak dan ternak?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Itulah janji Tuhan kepada kita. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita percaya seutuhnya kepadanya, maka Tuhan akan memberikan janjinya kepada kita. Dia akan menepati janjinya. Minta, maka engkau akan menerima. Ini pada saat ini, Bapak Ibu. Pada saat ini kita berkumpul, ya, kita bersyukur kepadanya buat kasih-Nya dalam kehidupan kita. Itu semua karena berkat Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Mungkin saat ini kita merasa ragu, kita merasa khawatir akan hari esok. Tetapi Tuhan memberikan kita pada saat ini jaminan keselamatan. Ya, siapa yang akan minum air biasa, dia akan haus lagi, Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan memberikan kita jawaban yang lebih berarti, yang kekal. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Ada amin, Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Ya, kita bersyukur. Barang siapa akan meminum air yang daripada Tuhan, kita akan mendapatkan sukacita yang luar biasa. Kehidupan kita terberkati, keluarga kita terberkati, studi kita diberkati. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rancangkan, tetapi ketika kita sudah menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan berkehendak baik dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan pada saat ini, pada garis yang kedua, Bapak Ibu, minta maka engkau akan menerima. Itulah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang kita minta,
dan kita percaya kepadanya, apa yang kita minta itu akan dikabulkan, maka Tuhan akan mengabulkan di dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya sekedar meminta saja lalu pergi. Ketika sudah Tuhan memberikan kita yang terbaik, maka kita akan lari dari kenyataan. Mungkin kalau sudah Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, maka kita akan pergi lagi dan datang lagi. Tuhan akan marah karena Tuhan juga mempunyai batas kesabaran. Jadi, sebagai jemaat Tuhan pada siang hari ini, marilah kita percaya akan Tuhan. Mari kita percaya akan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Percaya seutuhnya, minta maka engkau akan meminta. Dengan itu Bapak Ibu, kehidupan kita dapat terberkati. Kehidupan kita dapat kita rasakan bahwa kasih Tuhan itu akan senantiasa memberkati kehidupan kita. Dengan ini Bapak Ibu, firman Tuhan kita akan sangat terberkati ketika kita melakukan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar kita dengar, bukan hanya sekedar kita lakukan saja, tetapi kita percaya bahwa Dia akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Dengan saat ini Bapak Ibu, mungkin kita akan melaksanakan tugas kita, kewajiban kita sebagai umat percaya. Kita berdoa kepadanya, kita bernyanyi kepadanya, kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Itulah sebagai ucapan syukur kita. Kita memberikan kepadanya bukan hanya sekedar memberi saja, tetapi kita bersyukur buat kasih-Nya yang telah kita rasakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah percaya kepadanya, apa yang kita minta diberikannya di dalam kehidupan kita. Baik lewat pekerjaan kita, studi kita sebagai mahasiswa, sebagai anak-anak pelajar. Ya, di waktu kita susah, kita berhadap kepadanya, kita meminta bantuan kepadanya, kita meminta tolong kepadanya, Dia akan memberikannya ke dalam kehidupan kita. Pada saat ini Bapak, tidak ada yang tidak pernah terjadi ketika kita berharap kepadanya. Karena Dia adalah sumber kehidupan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, karena daripadanya kehidupan, karena daripadanya sumber kehidupan yang kekal dan sejati. Karena daripadanya sumber kehidupan yang kekal. Ketika kita sudah meminta kepadanya, kita percaya juga bahwa daripadanya adalah sumber kehidupan yang kekal. Daripadanya adalah sumber kehidupan yang kekal. Mungkin saat ini Bapak Ibu kita merasa ragu, ya, apa yang kita minta kepada Tuhan, kita merasa takut, tetapi karya Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah henti-henti. Selama kita bersyukur kepadanya, selama kita berserah penuh kepadanya Bapak Ibu, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal dan sejati. Bagaimanakah kehidupan yang sejati itu? Bagaimanakah kehidupan yang kekal itu Bapak Ibu? Kita akan mendapatkan sukacita di dalam kehidupan kita. Sukacita itu bukan dalam berarti di saat kita sedih, di saat kita mendapatkan duka, kita merasa Tuhan sudah meninggalkan kita. Tapi tidak Bapak Ibu, Tuhan akan berserta dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatunya itu ada waktu yang terbaik di dalam Tuhan. Maupun suka, duka, kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Pada saat ini Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa kasih Tuhan tidak pernah henti di dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes pasal 14 ini. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Ada amin Bapak Ibu? Kita akan mendapatkan hidup yang kekal yang daripada Tuhan. Pada saat ini kita percaya bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja.
Ketika kita sudah percaya, ketika kita sudah meminta apa yang diberikannya, kita akan mendapatkan sumber kehidupan yang kekal dan sejati. Dengan itu Bapak, Ibu dan Saudari yang terkasih, pada saat ini firman Tuhan memberikan kita keyakinan. Meskipun kita dari dulunya kita tidak percaya kepadanya, kita tidak percaya siapakah dia yang memberikan hidup, siapakah yang memberikan nyawa. Kita bertanya seperti itu, tetapi firman Tuhan pada siang hari ini menekankan kepada kita, marilah kita percaya kepada Tuhan. Minta maka engkau akan menerima. Ketika kita sudah meminta kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber kehidupan yang kekal dan sejati. Itulah Tuhan kita yang baik, Tuhan kita yang sejati dalam kehidupan kita. Marilah kita belajar setia kepadanya. Marilah kita belajar sejati kepadanya Bapak Ibu. Maka kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal yang daripada Tuhan. Tujuan Injil ini Bapak Ibu, supaya kamu dan saya percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalamnya. Meyakinkan orang yang tidak percaya untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan diselamatkan. Mungkin kita tidak percaya kepadanya, tetapi Injil ini meyakinkan kita harus percaya kepadanya, bahwa Dia adalah sumber kehidupan di dalam kehidupan kita. Kita jangan pernah berhenti memuji dan memuliakan Tuhan. Mungkin sekali kita meminta sesuatu, kita dikecewakan dengan hasilnya. Tetapi ketika kita selalu berseru kepadanya, tetap berseru kepada Tuhan, kita percaya bahwa segala sesuatunya Dia yang mengatur dalam kehidupan, Tuhan akan mengabulkan. Seperti firman Tuhan ini, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ada amin Bapak Ibu. Ketika kita sudah berserah kepadanya, kita mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan, baik suka maupun duka. Baik dalam keletihan kita, baik dalam kesusahan kita setiap hari, baik dalam problema apapun yang kita hadapi, kita tetap berseru kepadanya. Kita tetap ada di dalam Tuhan. Meskipun kita merasakan keraguan-raguan di dalam kehidupan kita, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dengan itu Bapak Ibu, lewat firman Tuhan pada siang hari ini, marilah kita berseru kepadanya. Marilah kita setia di dalam setiap pekerjaan Tuhan. Jangan hanya sekali kita melakukan kita bosan, hanya kita dengar kita sudah merasa bosan, tetapi lewat firman Tuhan kita dapat terberkati pada siang hari ini. Kita akan mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Kesimpulan dari firman Tuhan ini Bapak Ibu, marilah kita percaya kepada Tuhan. Minta maka engkau akan menerima, karena daripadanya sumber kehidupan yang kekal dan sejati. Marilah kita percaya kepada Tuhan. Minta maka engkau akan menerima, karena daripadanya sumber kehidupan yang kekal dan sejati. Firman Tuhan yang memberikan kita sumber kehidupannya itu, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Itulah firman Tuhan. Barang siapa yang selalu setia di dalam firman Tuhan, barang siapa yang menaati firman-Nya dan melakukan pekerjaan Tuhan dengan sukacita, maka kita akan menerima air kehidupan yang daripada Tuhan. Kita akan mendapatkan sukacita yang luar biasa yang daripada Tuhan. Dengan itu Bapak Ibu, marilah kita berseru kepada Tuhan. Marilah kita menaati firman-Nya. Marilah kita setia di dalam firman-Nya. Jangan hanya sekedar kita berdoa, tetapi kita akan melaksanakan firman-Nya dengan penuh sukacita.
Karena hanya daripadanya kita akan menerima damai sejahtera daripada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, marilah kita percaya kepada Tuhan, minta maka engkau akan menerimanya, karena daripadanya sumber kehidupan yang kekal dan sejati. Baik Bapak Ibu, Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kita, pribadi kita lepas pribadi. Marilah kita lakukan firman ini dengan penuh sukacita, dengan penuh keringanan hati, dengan hati yang ikhlas dan hati yang sungguh-sungguh menaati firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini Bapak Ibu. Marilah kita baca firman ini sekali lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Itulah firman Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar. Pada saat ini Tuhan, kami sangat terberkati oleh firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Bapa, jangan biarkan firman-Mu hanya sekadar kami dengar, tapi kami lakukan di dalam kehidupan kami. Pribadi kami lepas pribadi. Pada saat ini Tuhan, kami percaya bahwa barang siapa yang meminum air yang daripada Tuhan, kami akan mendapatkan kehidupan yang kekal dan sejati hanya daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.